puasanya bagus, yang rajin puasa ini nggak usah cari kemana-mana. Dari bau mulutnya saja sudah ketahuan. Ketika mengucapkan salam nanti di padang mahsyar pada malaikat, assalamualaikum, menyebar harumnya sampai berkilo-kilometer lah, bukan hanya beberapa meter. Harumnya itu sampai berkilo-kilometer. Wah, kata malaikat, assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar semua anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar juga ayah bunda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Insya Allah pada hari ini saya Bahrul Ulum, ya, biasa dipanggil Pak Alum, akan menyampaikan sedikit kultum tentang materi di bulan Ramadan ini. Oke anak-anak, kalian siap untuk mendengarkannya? Ya, siap ya. Tetap semangat biarpun kita dalam keadaan puasa. Tidak lama lagi kita akan berbuka. Oke, begini materi dari Bapak atau kultumnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib sekali dan pantasnya untuk banyak-banyak bersyukur. Kenapa sebabnya? Karena kita umat Nabi Muhammad, umat Islam ini banyak diberikan hal yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal-hal tersebut tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Baik itu umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, sampai kepada umat Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ada hal-hal yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu, dan umat-umat terdahulu banyak yang merasa iri kepada umat Nabi Muhammad. Kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pantas bersyukur. Mana sih apa saja yang istimewa yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad? Contohnya, ada beberapa perkara yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad saat bulan Ramadan ini saja. Kita tahu bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya orang-orang umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini tidak hanya diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam saja, maksudnya kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi kepada umat-umat terdahulu juga Allah perintahkan untuk puasa. Tapi mungkin puasanya agak sedikit berbeda ya dengan puasa kita. Contohnya seperti umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa juga dulu disuruh oleh Allah untuk berpuasa. Sampai puasanya itu 40 hari 40 malam. Nah, bayangin 40 hari 40 malam berpuasa. Dan puasanya wisal, disambung. Jadi sahur sama berbuka itu satu waktu. Kalau kita kan ada berbuka, ada puasa, ada berbuka dan ada sahur. Tapi kalau umat Nabi Musa puasanya disambung. Dia berbuka plus sahur, habis itu puasa lagi. Terus sampai 40 hari 40 malam. Tapi kita alhamdulillah dilarang oleh Nabi untuk puasa seperti itu. Puasa kita dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, apa sih perkara istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ya pada saat bulan Ramadan? Kalian tahu nggak? Jangan-jangan udah ada yang tahu nih. Oke, kalau memang sudah tahu berarti kita mengulang ya, mudah-mudahan makin ingat. Tapi kalau memang ada yang belum tahu, berarti kalian bisa menambah ilmu. Oke, Bapak punya satu hadis nih dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kalian kenalkan Abu Hurairah? Bapaknya kucing, itu julukannya ya. Nah, Abu Hurairah. Sedikit tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang berasal dari negeri Yaman. Beliau masuk Islam itu setelah
kejadian hijrah ya. Jadi sudah tidak di awal masa agama Islam, di awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi sudah lama. Nah, beliau ini ketika tinggal di Madinah, beliau ini tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi waktu itu ya. Kalau zaman itu disebut dengan Ashabus Suffah, yaitu para sahabat-sahabat tabi yang tinggal di pelataran masjid. Nah, Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat nomor 1 penghafal hadis-hadis Nabi. Paling banyak beliau menghafal hadis Nabi. Bahkan ada sekitar lebih dari 11.000 hadis yang beliau hafal, yang beliau terima dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena setiap hari beliau dekat dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu baru keluar dari rumah, sudah bertemu. Karena kan Nabi Muhammad SAW itu rumahnya dekat ya dengan masjid. Nah, jadi beliau itu banyak sekali menerima hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh ya, seperti Abu Hurairah yang banyak menghafalkan hadis. Ya, biarpun tidak sampai 11.000 hadis lebih, paling enggak kita sudah belajar dan menghafalkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalian menghafalkan di sekolah. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Ya, bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan." Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 5 perkara pada bulan Ramadan. Lam tu'tihunna ummatun qablahu, yang mana 5 perkara tadi tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mana sih perkara-perkara tersebut yang Allah berikan khusus istimewa hanya untuk kita, umat Nabi Muhammad, yang mana umat lain gak dapat ya. Bagaimana istimewanya kita kan? Alhamdulillah. Oke. Yang pertama, perkara yang khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita, pada saat bulan Ramadan adalah ulufu fammi shaimin indallahi atyabu min rihil misk. Ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa disandingkan dan di hadapan Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Kalian tahu kan minyak kasturi? Nah, kalau belum tahu Bapak kasih tahu. Ya, parfum atau minyak wangi yang paling harum di dunia itu adalah minyak kasturi, atau dalam bahasa Arabnya misk ya, minyak misik. Itu paling harum. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya manusia itu pasti mulutnya itu akan bau. Biarpun sudah sikat gigi ketika subuh ya kan, kalian sikat gigi ya ketika subuh ya, sebelum subuh harus sikat gigi ya, jangan habis sahur kalian langsung tidur, nanti mulut kalian bau. Tapi nggak usah bersedih, karena kata Nabi tadi ya, bau mulutnya orang yang berpuasa nanti ya di akhirat itu akan lebih harum daripada parfum namanya minyak kasturi. Jadi ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan salah satu ciri ya, ciri di akhirat untuk orang-orang yang puasanya bagus, puasanya ikhlas, puasanya serius. Nanti di akhirat mereka cirinya itu mulutnya itu bau minyak wangi ya, mulutnya itu seperti parfum ya. Jadi malaikat sama orang yang puasanya bagus, yang rajin puasa ini nggak usah cari kemana-mana, dari bau mulutnya saja sudah ketahuan. Ketika mengucapkan salam nanti di padang mahsyar kepada malaikat, assalamualaikum, wah menyebar harumnya sampai berkilo-kilometer. Nah, bukan hanya beberapa meter, harumnya itu sampai berkilo-kilometer. Wah, kata malaikat, kamu orang yang ketika di dunianya rajin berpuasa ya? Kok tahu? Ya tahulah, tuh mulut kamu harumnya harum sekali, lebih harum daripada minyak kasturi. Sampai manusia-manusia yang lain yang ada di sekitar sana itu mencium bau harum dari mulut orang yang tersebut. Nah,
Akhirnya silakan, karena kamu ini ahli puasa di dunia, silakan kamu masuk ke surga. Ada pintu khususnya buat orang-orang yang puasa, namanya pintu Rayyan. Jadi kalau orang yang puasanya baik, puasanya rajin, puasanya khusyuk, puasanya ikhlas, itu nanti masuk surga ada pintu khusus, pintu Babur Rayyan namanya, untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad, daripada ahli puasa. Amin ya robbal alamin. Dan nanti kita ketika di akhirat bisa masuk dari pintu Babur Rayyan. Nah, itu yang pertama, yaitu bau mulut orang yang berpuasa ya di hadapan Allah itu nanti di akhirat lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, yang kedua ini lebih heboh lagi, nak. Ya, keutamaan orang yang berpuasa itu apa sih? Nah, Bapak bacakan lanjutan hadisnya. Nah, ini bunyi hadisnya. Wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kata Rasul, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tastaghfiru lahumul hitan, akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Siapa? Ikan-ikan. Jadi orang yang puasa itu selama dia puasa seharian itu seluruh ikan yang ada di dunia akan memintakan ampun untuknya. Ya Allah, ampunilah Pak Alum karena sudah puasa, kata ikan teri. Ya Allah, ampunilah si ini, ampunilah si itu. Bahkan sampai ikan cupang yang kamu pelihara itu mintain ampun kepada Allah untuk kamu ya. Jadi jangan jahat sama ikannya. Kalau kamu punya peliharaan ikan, dirawat dengan baik. Sampai kapan ikan itu mintakan ampun kepada Allah buat kita? Hatta yuftiru, sampai kita berbuka puasa. Enak ya? Tiap hari kita selama 30 hari dimintakan, dimohonkan ampun ya oleh ikan-ikan. Ya, bayangkan ada ikan di laut, ada ikan di sungai, di danau, sampai ikan-ikan di akuarium. Tapi bukan ikan di pasar ya. Di pasar sudah digoreng. Oke. Itu saja dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan, puasanya, sholatnya, dan juga ibadah-ibadah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya menjelang berbuka puasa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.